Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfurohma, NIM 2020-038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerimaan negara dan penerimaan pemerintah daerah. Yang pertama, ada pendapatan daerah, di mana pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara di sini ada 3. Yang pertama penerimaan pajak, dan yang kedua ada PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga hibah. Selanjutnya ada penerimaan pajak. Di sini penerimaan pajak menurut John Hurtagle merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak ini juga dibagi menjadi 4, yaitu ada fungsi anggaran, di mana fungsi anggaran tersebut salah satu tugas utama negara yang merupakan pembangunan nasional, meliputi menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, yang dimana negara ini memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah pajak. Yang kedua yaitu fungsi mengatur, yang dimana fungsi ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara, yang salah satu contohnya yaitu adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang telah diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, yang dimana yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi atau deflasi. Yang salah satu contoh adalah fungsi stabilitas ini terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat yaitu ada fungsi retribusi pendapatan, yang dimana pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka akan semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Selanjutnya ada penerimaan bukan pajak atau PNBP, yang dimana penerimaan bukan pajak ini merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang bukan pajak ini meliputi yang pertama penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Dalam penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah ini antara lain yaitu ada penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. Yang kedua ada penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain yaitu ada royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan. Nah, khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi, walaupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara terdapat unsur royalti. Namun, karena di dalamnya terkandung banyak unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga ada penerimaan
dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara, di mana antara lain yaitu dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah. Yang keempat, ada penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain yaitu ada pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Yang selanjutnya ada penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain lelang barang perampasan negara dan denda. Selanjutnya ada penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, di mana hibah ini yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 penerimaan negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Hibah ini dalam bentuk natural antara lain yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir ada penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang sendiri. Selanjutnya hibah. Hibah ini merupakan salah satu unsur pendapatan negara selain penerimaan perpajakan dan PNBP. Adapun hibah ini dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah ini dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada hibah yang diterima pemerintah. Hibah yang diterima pemerintah ini berbentuk yang pertama uang tunai. Hibah yang berbentuk dengan uang tunai ini yaitu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang tunai yang disetorkan langsung ke rekening kas umum negara atau rekening yang ditentukan oleh menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Yang kedua yaitu ada uang untuk membiayai kegiatan. Nah, uang ini hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga yaitu ada barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini yaitu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang atau jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu surat berharga. Nah, surat berharga ini hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk surat berharga yang dinilai mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu ada penerimaan hibah menurut jenisnya. Nah, hibah ini ada hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan ini yaitu hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Sedangkan hibah langsung hibah yang tidak melalui mekanisme perencanaan. Contohnya seperti ketika kita mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Selanjutnya ada sumber penerimaan hibah. Nah, yang pertama ini ada hibah yang bersumber dari dalam negeri dan yang kedua ada hibah yang bersumber dari luar negeri. Hibah yang bersumber dari dalam negeri yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Sedangkan hibah yang bersumber dari luar negeri yaitu yang berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia dan perorangan.
Selanjutnya ada pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah yaitu penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu meliputi yang pertama pendapatan asli daerah, yang dimana yaitu penerimaan yang diperoleh dari daerah yang dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah. Retribusi daerah ini ada dua, yaitu ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga tadi ada lain-lain PAD yang sah, dan ada pendapatan dari pengembalian. Untuk pendapatan transfer, pendapatan transfer ini merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, yang dimana itu ada pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan, ada dana alokasi umum, dan ada dana alokasi khusus. Nah, untuk lain-lain pendapatan yang sah ini ada dua, yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana desa. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.